Namaku Reno, mahasiswa tingkat akhir jurusan matematika di sebuah universitas negeri di Jakarta. Untuk menutupi biaya kuliah dan hidup di ibu kota, aku bekerja paruh waktu sebagai guru les privat. Biasanya anak-anak SD atau SMP dari keluarga kelas menengah atas. Tapi kali ini, berbeda. Panggilan les datang dari sebuah komplek elit di kawasan Cipete. Rumahnya besar, berpagar hitam besi dengan ujung lancip. Ada kamera CCTV di tiap sudut dan penjaga berseragam yang memintaku mengisi buku tamu. Terlalu mewah untuk sebuah sesi les matematika 2 jam seminggu. Aku agak gugup saat menaiki anak tangga menuju pintu utama. Belum sempat mengetuk, pintunya terbuka. Seorang perempuan berdiri di sana. Rambut panjang sepunggung, berwarna coklat gelap, bergelombang lembut. Dia mengenakan gaun rumah berbahan satin warna marun yang jatuh pas di tubuh. Tidak vulgar, tapi cukup menusuk kesadaran. Mas Reno, ya? Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Silakan masuk. Saya Diah, ibunya Rani. Terima kasih, Bu Diah. Aku membungkuk sopan, berusaha tidak menatap terlalu lama. Interior rumah itu seperti galeri seni. Lantai marmer putih mengkilap, lukisan-lukisan kontemporer di dinding, dan aroma ruangan yang lembut, campuran vanila dan bunga melati. Rani ada di ruang belajar, kata Bu Diah sambil berjalan di depan, tumitnya menjejak lantai pelan-pelan. Tapi sebelum mulai, saya ingin bicara sebentar. Aku mengikuti langkahnya ke ruang tengah. Ia duduk di sofa dan menawarkanku duduk di seberang. Kakinya disilangkan dengan anggun. Gaunnya sedikit tersingkap di bagian paha, entah sengaja atau tidak. Rani anak tunggal saya. Pintar, tapi belakangan nilainya turun. Saya butuh seseorang yang bisa mengarahkan, bukan sekadar mengajar. Aku mengangguk. Saya akan coba yang terbaik, Bu. Tatapan mata Bu Diah tajam tapi menenangkan. Ada sesuatu yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Aku tahu, dia menyadarinya, dan tidak mencoba menutupi senyum tipisnya. Baiklah, saya antar ke ruang belajar, katanya, lalu bangkit perlahan. Kami melewati lorong panjang, hingga sampai ke sebuah ruangan dengan meja belajar, rak buku, dan jendela besar yang menghadap taman belakang. Rani sudah duduk di sana, memakai seragam SMP, wajahnya datar. Ini Mas Reno, guru les barumu. Tolong belajar yang serius ya, sayang. Ya, Emma. Rani nyaris tak mengangkat kepala. Sepertinya masih canggung dengan orang baru. Tapi aku tahu, dalam beberapa sesi, biasanya anak-anak akan mulai terbuka. Bu Diah pamit, tapi sebelum keluar, ia menoleh. Tatapannya padaku berbeda, menyelidik, atau menggoda. Sesi les berjalan cukup lancar. Rani tampaknya paham, hanya malas belajar. Ia menjawab soal-soal dengan cepat tapi enggan menjelaskan cara pikirnya. Tipikal anak cerdas yang kurang motivasi. Sekitar 1,5 jam berlalu, dan aku pun menyudahi sesi hari itu. Saat kembali ke ruang tengah, aku terkejut melihat Bu Diah sudah duduk di sana sambil membaca buku. Kali ini, gaunnya berbeda, warna hitam, tanpa lengan, dan lebih terbuka di bagian dada. Sudah selesai? Tanyanya, menutup buku. Ya, Bu. Rani cukup cepat menangkap materi hari ini. Bagus. Ia berdiri dan mengambil 2 gelas minuman dari meja. Mau teh dingin? Sedikit lemon. Aku tak sempat menolak. Ia menyerahkan gelas padaku sambil berdiri sangat dekat. Wangi tubuhnya langsung menusuk hidung. Wangi yang entah kenapa menghangatkan, tapi juga membuat gelisah. Kami duduk bersebelahan di sofa. Terlalu dekat untuk sekadar obrolan ibu murid dan guru les. Mas Reno kuliah di mana? Tanyanya santai. UI, Bu. Semester akhir. Sudah punya pacar? Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu terlalu cepat. Tapi wajahnya tak menunjukkan tanda bersalah. Hanya senyum tipis seperti sebelumnya. Belum, jawabku singkat. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata bening itu. Sayang sekali. Hening. Aku merasa tenggorokanku kering. Ingin segera pamit, tapi tubuhku tak mau bergerak. Dan ia tahu. Seperti sedang menikmati keteganganku. Akhirnya aku berdiri. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Senyumnya masih tergambar jelas. Sampai jumpa, Mas Reno. Di motor, aku mencoba mengatur napas.
Entah kenapa dada terasa berat. Mungkin hanya canggung, atau mungkin perasaanku tak salah. Ada yang tidak biasa dengan Budiah. Saat aku tiba di kamar kos dan membuka ponsel, satu pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Kau lebih cocok jadi guru untuk ibunya, bukan anaknya. D. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Siapa itu? Apa Budiah? Atau seseorang yang memata-matai? Tanganku gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku tak yakin bisa mengajar di rumah itu lagi. Atau justru tak bisa berhenti datang. Aku kembali ke rumah itu 2 hari kemudian. Bukan karena tak punya pilihan lain, tapi lebih karena rasa penasaran yang belum sempat kutuntaskan. Tentang Budiah, tentang pesan aneh malam itu, dan tentang perasaan yang tak bisa kujelaskan. Rani menyambut seperti biasa, datar, tanpa senyum. Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan saat kubuka sesi les. Seolah kehadiranku tak penting, atau justru terlalu penting untuk diakui. Tapi sejak 15 menit pertama, aku sadar ada yang berbeda. Pintu ruangan tidak sepenuhnya tertutup seperti sebelumnya. Setiap kali kulirik keluar, kulihat bayangan Budiah melintas pelan. Kadang hanya suara langkah pelan di lorong, kadang hanya aroma parfumnya yang menyusup masuk, membuat pikiranku terpecah. Aku berusaha tetap profesional, fokus pada rumus dan soal cerita. Tapi saat aku menunduk untuk menunjukkan langkah pengerjaan di buku Rani, dia menyentakkan tangannya. Mas Reno, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, kaget. Apa mama suka kamu? Aku terdiam. Nafasku membeku. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Rani tidak menjawab. Ia malah kembali menulis. Tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki anak SMP. Selesai les, aku menemukan meja ruang tengah sudah ditata dengan 2 cangkir kopi dan sepiring kecil kue almond. Budiah menungguku di sana, berdiri membelakangi jendela besar, menghadap taman yang mulai terkena cahaya sore. Gaunnya hari ini jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Punggungnya nyaris telanjang, hanya ditutup tali silang tipis dari satin. Rambutnya diikat ke atas, memperlihatkan tengkuk yang basah oleh sisa parfum. Aku buatkan kopi, katanya pelan. Maaf kalau terlalu manis. Aku biasa minum yang begitu. Kupandangi cangkir di meja, lalu dirinya. Kali ini aku tidak bisa menahan pertanyaan. Bu, kemarin saya dapat pesan aneh. Dari nomor tak dikenal. Isinya soal ibu. Dia tertawa kecil. Ringan, tapi menusuk. Oh, mungkin seseorang yang cemburu. Maksudnya, kadang orang tidak senang melihat janda bahagia. Tatapannya berpindah ke mataku. Termasuk kalau jandanya mulai menyukai pria muda. Aku nyaris tersedak. Dan dia tersenyum melihat reaksiku. Maaf, kalau aku terlalu blak-blakan, lanjutnya. Tapi aku sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang kuinginkan. Dan aku tak suka permainan terlalu lama. Tanganku gemetar saat memegang cangkir. Suhu kopi sudah tak seberapa panas, tapi tubuhku seperti terbakar. Aku tak tahu harus menjawab apa. Antara ingin pergi, atau tetap duduk dan membiarkan apapun terjadi. Apa Mas Reno masih kuliah? Tanyanya santai, seolah kalimat tadi tak pernah terucap. Aku mengangguk. Semester akhir. Tinggal skripsi. Hebat. Anak pintar. Ia melangkah perlahan ke arahku. Langkahnya tak bersuara, hanya gemerisik kain satin yang bersentuhan dengan lantai. Kalau tidak keberatan, Mas Reno bisa sering-sering ke sini. Bukan cuma untuk Rani. Aku kadang bosan. Tangannya menyentuh pundakku. Lembut. Sebentar saja, tapi cukup untuk membakar syaraf tubuhku. Lalu ia mundur, mengambil kue dari piring, dan duduk lagi. Seolah tak terjadi apa-apa. Aku berdiri. Saya permisi dulu, Bu. Dia tak menahan. Tapi sebelum aku sampai pintu, ia berkata, kalau Mas Reno datang lagi, aku anggap kamu siap main dengan aturan yang berbeda. Aku tidak menjawab. Tidak berani menoleh. Tapi langkahku berat, seolah sesuatu menahanku di lantai rumah itu. Di kos malam itu, aku tidak bisa tidur. Otakku memutar ulang semua yang terjadi. Tatapannya, sentuhannya, kalimat terakhirnya, dan pertanyaan paling gila muncul di benakku. Kalau aku kembali, aku siap menerima aturan siapa? Ponselku berbunyi.
Pesan dari nomor yang sama dengan sebelumnya. Hati-hati, Mas Reno. Kadang cinta bukan obsesi, tapi kegilaan yang sedang menyamar. Pesan misterius semakin mengganggu. Reno terjebak antara hasrat, rasa penasaran, dan intuisi bahwa ia sedang dimanipulasi. Tapi siapa pengirim pesan itu, dan seberapa dalam jebakan Budiah? Hujan turun deras sejak siang. Langit menggantung muram saat aku tiba di rumah itu. Kali ini, Satpam bahkan tak bertanya lagi. Ia hanya membuka gerbang perlahan, seolah sudah hafal siapa aku. Rani tidak hadir di ruang belajar. Dia sedang les online hari ini, kata Budiah sambil menyeka jendela dengan sapu tangan halus. Lagi tidak enak badan. Jadi les privat hari ini, batal. Aku hendak pamit, tapi Budiah menahan. Kenapa terburu-buru? Hujan deras. Menunggu sebentar bukan dosa, kan? Ia membawaku ke taman belakang, sebuah ruang tertutup dengan kanopi kaca, bangku rotan, dan lampu taman yang temaram. Di luar, hujan mengguyur tanah, menari di atas daun, memantulkan kilatan lampu seperti bintang yang jatuh satu persatu. Ia menyerahkan segelas wine merah ke tanganku, lalu duduk di sampingku. Jarak kami terlalu dekat untuk sekadar obrolan sore. Aku suka suasana seperti ini, katanya. Diam, tapi banyak hal yang berbicara. Aku mengangguk, mencoba menjaga sikap. Tapi aroma parfumnya, lembut, manis, dan hangat, mengacaukan fokusku. Kamu mirip seseorang yang pernah aku kenal, ujarnya tiba-tiba. Suami ibu. Matanya beralih padaku. Ada kilat yang berbeda di sana. Bukan, katanya pelan. Dia sudah mati. Dan kalaupun hidup, dia takkan tahu bagaimana menyentuhku seperti kamu. Aku tercekat. Dadaku sesak. Aku belum menyentuh ibu, jawabku pelan. Senyum itu muncul lagi. Bukan sekadar godaan, tapi kekuasaan. Belum, katanya. Tapi kamu ingin. Hening mendadak terasa terlalu panjang. Hujan seperti berhenti sebentar untuk memberi tempat pada detak jantungku yang menggila. Ia meletakkan gelasnya, lalu memutar tubuhnya menghadapku. Jari-jari tangannya menyentuh kerah bajuku, pelan-pelan membetulkan lipatannya, atau sekadar mencari alasan menyentuhku. Mas Reno. Suaranya turun seperti bisikan. Kenapa kamu masih datang? Aku tak bisa menjawab. Tahu nggak, aku benci pria muda. Tapi entah kenapa, kamu berbeda. Kamu menantang. Dia mendekat. Nafasnya hangat di wajahku. Dan sebelum aku sempat memproses semuanya, dia menciumku. Lembut. Penuh perhitungan. Tapi bukan ciuman biasa. Itu semacam penandaan. Aku membalas, setengah sadar, tubuhku bergerak mendahului pikiranku. Bibir kami bertemu di tengah suara hujan yang mengaburkan segalanya. Dunia mengecil, tinggal ruang sempit di bawah kanopi taman dan tubuh kami yang saling mencari. Tapi di antara kehangatan itu, aku sadar, ada rasa pahit yang menyelinap. Bukan dari wine, tapi dari pertanyaan yang tak kunjung hilang. Apa aku hanya alat? Atau benar-benar diinginkan? Setelahnya, kami duduk diam. Aku merasa bersalah, tapi tidak cukup kuat untuk menyebutnya dosa. Aku ingin menjauh, tapi tak cukup ikhlas untuk kehilangan. Budiah tersenyum lembut, menyandarkan kepalanya ke pundakku. Kalau saja kamu datang lebih cepat, aku mungkin tidak perlu kesepian selama ini. Aku menatapnya. Saya bukan solusi untuk sepi, Bu. Dia menoleh. Matanya basah, entah karena air hujan atau emosi yang ia sembunyikan terlalu lama. Mungkin kamu bukan. Tapi kamu juga bukan kebetulan, Reno. Saat malam mulai turun, aku pamit. Ia tidak menahanku. Tapi sebelum aku keluar dari gerbang, dia mengirim pesan. Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Malam itu cuma awal. Aku pulang dengan kepala penuh bayangan. Tapi yang membuatku benar-benar gelisah bukan ciumannya. Bukan sentuhannya. Melainkan satu suara yang tiba-tiba muncul dari dalam motor. Selembar kertas kecil yang terselip di helm. Jangan percaya segalanya dari bibirnya. Dia menciummu karena kamu mirip suaminya. Dan suaminya tidak mati. Dia menghilang. 3 hari setelah ciuman itu, aku kembali lagi. Kali ini tanpa undangan. Tanpa jadwal les. Aku datang karena aku ingin. Atau mungkin karena aku butuh.
Gerbang terbuka tanpa suara, seperti menantiku. Pelayan rumah menyapaku singkat, lalu menghilang di balik dapur tanpa banyak bicara. Rumah itu sunyi, seolah hanya aku dan dia yang ada di dalam. Aku menemukannya di kamar kerja. Mengenakan dress hitam tipis dengan belahan dada rendah dan punggung terbuka seperti malam hujan itu. Tapi sekarang, lebih liar. Lebih disengaja. Dia menatapku sambil menyelipkan pena ke buku catatannya, lalu berdiri. Tepat waktu, katanya dengan senyum kecil. Aku bahkan gak tahu ada janji, jawabku. Tepat waktu, untuk membuat kesalahan. Kamar kerjanya dipenuhi buku tua, parfum mahal, dan sisa wangi tubuhnya di udara. Ia menyuguhkan wine lagi, lalu duduk di meja rendah dengan posisi kaki melipat seperti penari klasik. Kamu tidak banyak bertanya, katanya pelan. Aku takut jawabannya. Saya suka pria yang tahu kapan diam. Ia melambaikan tangan, menyuruhku duduk di karpet depannya. Dan disitulah permainan itu dimulai. Bukan sekadar permainan tubuh, tapi permainan pikiran. Ia menyuruhku membaca puisi, mencium punggung tangannya, menyentuh pipinya sambil menutup mata, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh. Kalau kamu bisa menghapus satu malam dari hidupmu, malam apa itu? Kalau tubuhku milikmu 1 jam, kamu akan apa? Kalau aku hamil, kamu akan senang atau takut? Pertanyaannya tak sekadar menggoda, tapi juga mengguncang batinku. Malam itu kami tidak bercinta, tapi kami melewati batas. Aku menyentuh kulitnya. Ia menggenggam tanganku dan meletakkan di dadanya. Ia memejamkan mata, mendesah pelan, dan dalam hening, ku tahu, ia sedang mengganti seseorang lewat diriku. Aku bertanya lirih, "Ibu, saya ini siapa buat ibu?" Dan ia menjawab dengan kalimat yang paling membuatku merinding. Kamu adalah masa laluku yang gagal kusembuhkan. Dan aku ingin kamu menetap sebagai rasa bersalah yang bisa kupeluk tiap malam. Paginya, aku bangun di sofa ruang tamu. Tanpa baju. Dengan selimut yang tidak kukenali. Ia sudah tidak ada di rumah. Rani pun tidak terlihat. Di meja, ada sarapan dan secarik memo. Terima kasih sudah menemani kegilaanku. Kau bisa pergi kapan saja. Tapi kau tahu, kau akan selalu kembali. Dan dia benar. Aku mencoba menjauh minggu itu. Mencari alasan untuk tidak datang. Tapi pikiranku terus memutar ulang sentuhan, desahan, senyum, dan pertanyaannya yang tidak pernah selesai. Tapi semakin aku tenggelam, semakin aku merasa tidak tahu apa-apa tentangnya. Siapa dia sebelum semua ini? Mengapa seorang janda kaya tinggal sendiri, tanpa keluarga, tanpa tamu, tanpa jejak? Aku kembali ke rumah itu malam Jumat. Tapi kali ini, tidak disambut senyum. Rumah itu gelap. Tak ada suara. Tak ada pelayan. Saat aku masuk, kulihat pintu kamar kerjanya terbuka. Di dalam, ada sebuah TV menyala, menampilkan rekaman dari CCTV. Tanganku gemetar saat mendekat. Rekaman itu adalah aku. Sedang mencium Budiah. Sedang menyentuhnya. Sedang menyerahkan seluruh kendali. Lalu layar berganti. Rekaman dari sudut ruang tidur. Di sana, ia berbicara sendiri, tertawa, menangis, lalu mencium bantal sambil menyebut, "Mas Reno, aku akan membuatmu tinggal selamanya." Aku mundur. Panik. Tapi sebelum sempat keluar, ponselku bergetar. Dari nomor tak dikenal. Dia sudah mulai merekammu sejak pertama kali kamu datang. Tapi bukan kamu yang pertama. Dan jangan kaget, kalau ternyata kamu juga bukan yang terakhir. Aku tidak bisa tidur selama 2 malam setelah melihat rekaman itu. Tubuhku lelah, tapi pikiranku terus berputar. Terjebak antara rasa bersalah, ketertarikan, dan ketakutan. Kenapa dia merekamku? Kenapa aku tidak sadar sejak awal? Dan yang paling menakutkan, berapa banyak pria lain yang pernah duduk di posisi yang sama sepertiku? Aku tak tahan. Aku butuh jawaban. Sore itu, aku kembali ke rumah itu. Tapi tidak masuk dari pintu depan. Aku menyusup lewat pagar samping, memanfaatkan fakta bahwa pelayan rumah sedang keluar belanja. Budiah tidak tahu aku datang. Itu niatku. Ruang tamu kosong. Begitu juga kamar kerja. Tapi suara samar terdengar dari lantai atas. Aku naik pelan, mengendap. Dan dari balik pintu setengah terbuka, kulihat dia, Budiah,
sedang berdiri di depan cermin, berbicara sendiri. Tangannya memeluk bantal, dan dia tersenyum, sambil menangis. Mas Reno, jangan tinggalkan aku seperti yang lain. Mataku membelalak. Dia sedang berbicara seolah aku sudah tidak ada. Malam itu aku mencari tahu segalanya. Aku menghubungi salah satu kenalanku di jurusan psikologi, Dimas, yang dulu pernah magang di sebuah klinik kejiwaan. Aku menunjukkan nama lengkap Budiah yang sempat kudapat dari dokumen les. 2 jam kemudian, Dimas mengirim pesan. Bro, jangan kaget. Nama dia pernah masuk daftar pemantauan klinik kami. 4 tahun lalu. Kasus gangguan pasca trauma berat. Suaminya hilang. Katanya bunuh diri. Tapi mayatnya nggak pernah ditemukan. Dia sempat mengalami delusi, sering bicara sendiri, menganggap orang asing sebagai suaminya. Bahkan pernah mengajak sopir pribadi tinggal seatap. Katanya mirip almarhum. Darahku mendidih. Telingaku berdenging. Aku bukan satu-satunya. Aku bukan istimewa. Aku hanya pemain pengganti. Aku kembali ke rumah itu malamnya. Kali ini dengan niat untuk mengakhiri semuanya. Tapi saat aku sampai, Rani yang membukakan pintu. Dia berdiri dengan wajah datar, jauh lebih dewasa dari usianya. Sorot matanya menembus seperti ibunya, tapi lebih dingin, lebih tajam. Mas Reno, katanya, Mama lagi tidur. Tapi aku tahu kamu pasti datang. Karena Mama selalu tahu cara membuat pria kembali. Aku terdiam. Kamu tahu semuanya. Rani mengangguk. Aku sudah tahu sejak pertama kamu datang. Mama nggak butuh guru les. Dia butuh pengganti. Kenapa kamu biarkan? Dia mengangkat bahu. Karena itu bikin dia berhenti menangis. Tapi kamu kebanggaan barunya. Kamu paling mirip dari semua yang pernah datang. Tubuhku gemetar. Berapa orang sebelumnya? Rani diam sejenak. 5. Aku terduduk di sofa. Rasa ingin muntah memenuhi perutku. Mas tahu kenapa Mama selalu menyuruh pria-pria itu tidur di ruang kerja? Lanjutnya. Karena itu tempat terakhir Papa terlihat. Di kursi itu. Di depan cermin itu. Dan semua pria harus duduk di sana, agar Mama bisa mengulang cerita yang sama. Malam itu aku tak bisa berkata-kata. Aku tinggalkan rumah itu dengan langkah goyah. Tapi sebelum keluar gerbang, Rani berkata satu kalimat yang membuat kakiku nyaris lemas. Tapi kamu yang paling lama bertahan. Mungkin, kamu yang paling cocok. Atau, paling rusak, seperti Mama. Di kos, aku menghapus semua chat, blokir semua nomor, bahkan sempat berpikir untuk pindah kota. Tapi malamnya, satu email masuk, tanpa nama pengirim. Lampiran, sebuah video. Durasi, pukul 00.21 detik. Judul, Dia yang Terakhir. Isi video, seorang pria dewasa, mirip denganku, duduk di kursi ruang kerja. Tersenyum, berlutut di depan Budiah. Lalu video bergetar, kamera terjatuh. Dan di latar suara, terdengar desahan. Kamu, lebih sempurna dari almarhum. Layar hitam. Lalu muncul tulisan putih kecil. Sekarang giliranmu.